banyak yang ngirimin saya, pendeta Mel Atok lagi tantrum katanya gitu. Statementnya tuh kan keras banget Ya. kan. Jadi saya juga baru tahu kalau video-video saya, ternyata ditayangin di gereja dia. Bener-bener ditayangin. Ditayangin pakai ini apa? Di layar gitu, layar besar. Gue bilang, ngapain gitu ya video-video gue ditayangin di gereja dia Buat gitu ya. belajar kali kok. Oh, bener. Nah, intinya sih kalau saya lihat gini, dia menayangkan video saya itu dalam rangka dia membantah omongan saya. Gitu ya, di depan jemaat-jemaatnya langsung. Tapi ada juga yang istilahnya mengajak jemaatnya dia untuk tidak menonton video-video saya gitu. Iya. Loh, saya emang nggak masalah video nggak boleh ditonton ya nggak apa-apa. Yang penting kan saya masih di dalam ranah tidak melanggar koridor hukum. Masalahnya yang di statement itu Kodon itu melanggar. Melanggarnya? Melanggarnya dari sisi ayat-ayat atau keyakinan dari sebelah. Statementnya gitu. Oh, statementnya gitu. Iya, Nah, statementnya. tadi juga nih ya, sahabat saya, sebentar nih ada yang WA nih. Sebentar. Nah, tadi ada teman saya, channel Al Ayubi. Ya. Jadi channel Al Ayubi, terus channel siapa lagi, Jadid HMC, juga sering menayangkan gitu kan. Saya nggak sempet nonton semuanya gitu. Jadi ya yang saya ingat aja. Nah, ini ada nih videonya channel Al Ayubi. Mohon maaf ya di belakang nih nggak sengaja loh. Pas banget tuh. Nggak sengaja ada video saya sama Bang Haji Roma. Al Ayubi channel bikin apa namanya? Bikin konten. Reaction. Judulnya ucapan Pendeta Mel Atok sungguh di luar nalar. Nah, kita dengerin aja ya. Sebentar, saya balas dulu nih ada Kohani. Kohani di bawah lagi tuh baru nyampe. Luar biasa itu. Dan dia mah jam 2 kemarin dia mah. Sebentar. Masih. Nah, ini isi videonya kayak gini kira-kira. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap deh video dong. Don ditahan. Kedengeran nggak? Suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin Kedengeran? kacau. Kedengeran nggak? Iblis satu nih. Perhatikan. Dia memang iblis omong saya. Dia memang iblis. Saya bisa buktikan dia iblisnya. Waduh. Malang Arsenal. Ini gayanya Al Ayubi channel nih. Iya, reactionnya ya, caranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayubi Channel. Salam satu Tuhan. Bukan dua Tuhan, bukan tiga Tuhan. Masih terkait videonya Pendeta Mel Atok yang teriak-teriak, ngomel-ngomel di depan jemaatnya sampai mengatakan Don Ditan itu iblis. Waduh. Don Ditan itu setan. Don Ditan itu anak setan. Kalau ada videonya Don Ditan, jangan ditonton, digeser aja, nggak usah ditonton. Oh, digeser aja kan, jangan ditonton. Pendeta Mel Atok ini takut jemaatnya pada mualaf kalau menonton videonya kalau menonton videonya Koh Don Ditan, teman-teman. Kenapa? Karena Koh Don Ditan sering mensyahadatkan atau mengislamkan orang, khususnya ya memang rata-rata dari Kristen, itu teman-teman ya. Oke, kita langsung putar videonya. Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap deh video dong. Don ditahan. Dia suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih. Perhatikan. Iblis satu. Dia memang iblis omong saya. Saya bisa buktikan bahwa dia iblis punya anak. Wih. Lihat ini. Teman-teman, bahasa yang keluar dari mulut pendeta ini yang katanya sih ya, katanya ajaran kasih gitu ya, sampai mengatakan Ini nggak di zoom nih? Don Ditan iblis, dan pendeta ini katanya bisa Kelihatan. Nanti membuktikan kasih aja linknya. bahwa Don Ditan benar-benar iblis katanya. Ini kan ucapan-ucapan atau contoh yang tidak baik. Ucapan yang keluar dari mulut seorang pendeta, teman-teman. Aduh, kita lanjut ya. Jangan
percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Jangan percaya ajaran anak setan bernama Donditan. Hebat ya. Hebat pendeta ini, teman-teman. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Nggak boleh nonton. Kalau itu nggak masalah. Kenapa Itu kok hak-hak saya punya lah, dasar itu apa hak. bilang Donditan anak setan? Nah, ini. Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Oh, yang Rubah firman. Karena yang mati dulu. merubah-rubah firman cuma setan. Ya. Oh, Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Donditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja. Penjarakan saja Donditan. Berani nggak melaporkan Donditan? Cukup lah ya. Cukup. Itu aja udah cukup kok. Itu Jadi banyak memang udah. statementnya Tebel itu. cukup. Berarti Poinnya satu yang kecepatan merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. setan. Iya. Terus Yang dialamatkan ke Donditan. Itu dianggapnya satu. saya. Iya. Oke, pertama dia bilang kodon itu iblis. Coba dia suruh buktikan kodon iblis. Bisa nggak dia buktikan? Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Kau kan mengatakan di sini kodon ini setan, apa iblis. Buktikan. Berapa lama saya kasih waktu buat membuktikan ini? Ya. Nah, Coba buktikan. pertanyaannya juga merubah-rubahnya itu gimana kok? Maksudnya kodon ini emang merubah-rubah firman. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya kan. Nah, gini aja. Sekarang kita tanya lah ya. Kita tanya ke jemaatnya Pendeta Mel Atok sekalian sama pendetanya, gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan Pendeta Mel Atok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Setan. Iya. Ini ada nih TB1 LAI, Oke. TB2 LAI. Terjemahan baru satu. Terjemahan baru 1 Terjemahan diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini sama-sama LAI ini, Asli ya berarti. sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat. Di mana? Saya bukan di Gue sini. malah demen gitu. Bentar. Wih, ada penjelasan singkatnya. Oh iya dong. Ayat berapa kau? Yohanes. Ini buat belajar sekalian nih lo nih. Waduh. Wih, kita kayak zaman sekolah minggu kok buka cepat-cepat buka Alkitab kok. Udah, gue mau dari tadi nih. Ayat Yohanes 4, ya ayat 19. 19. Ini Nah. udah. Itu TB2 kan? Ini tulisannya Nggak, kita- gini. Ini harus di zoom nih. Gini. Supaya nggak 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 mengira-ngira. ambigu, Sini. ya. Nggak, gini. Depannya mau kita lihat. Depannya kasih lihat dulu lah. Oke. Ya, depannya dulu. Coba di mana? Depannya dulu ya. Asli apa enggak? Nah, tuh. Coba di zoom nih. Kelihatan nggak nih? Ini dulu. Itu dulu. Ya, kelihatan nggak nih? Coba baca nih. Yang atasnya paling atas apa? Alkitab terjemahan baru. Oke, zaman Tahun, baru ya. tahun. Nih tahunnya nih di sini nih sebentar. Sini aja kok yang gini. Kayak gini. Nah itu tuh situ. Nih lihat nih. Alkitab Bacain. Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Jadi ini terjemahan baru ya. Ya. Nah, sekarang ini. Ini kebaca nggak? Udah nih, kebaca nggak nih? LAI 2023. Cetakan kedua. Edisi kedua cetakan tahun 2023. Yang tadi udah? Yang 74 udah masuk tadi? Agak ke atas lagi, Bang. Ini gua aja ke atas deh. Nah. Yang ini? Udah. Yang ini? Iya, tuh di atas tuh. Ada. Udah? Oke. Yang tadi yang itu udah juga kan? Udah. Oke. Udah kan? Sekarang saya duluan yang baca nih ya. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Kebaca? Fokusnya kurang. Baca nggak? Ini yang di garis merah nih. Iya. Atau host aja bawa baju aja host. Bawa baju host dikit. Nggak usah. Udah kebaca nggak? Baca. Baca. Baca sedikit. Sih. Coba, Nggak baca. baca. Siapa yang mau baca? Host baca host. Oh, saya yang baca. Dia kan Oke. nulis baca nunjuk. Atau gua aja yang baca? Nggak usah gua aja baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
Ya. Nah, sekarang mendingan dijajarin gini aja, Glenn. Dijajarin aja. Tuh, lepas. Ini. Iya, lepas. Ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dua-duanya? Lumayan lah. Coba. Fokusnya. Untuk landscape. Kebaca nggak? 19 kata kan, surat perempuan. Iya, Ya, pokoknya ini. yang diwarnai tanda apa? Yang Warna stabilo, kuning. stabilo. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah tua jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Tuan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak Setan. tahu siapa yang merubah. Kalau menurut pendeta Melato kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Dan Udah. yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa Iya. menilai. Satu ya. Mau lagi ya? Mau lagi nggak? Boleh. Boleh. Kita tunjukkan. Kalau satu Kalau satu kayaknya kurang ya. Sebenarnya kan uno integritasnya kan dipertanyakan. uno testis, nulung kok. testis kok. Satu saksi bukanlah saksi. Oh. Nah ini dari sisi pengacara yang bicara kondang nih. Kalau saya 3. Nah, Ya, karena kita nggak punya saksi berarti alat bukti kan gitu. Mana? udah ntar biarin aja sini. Tambah lagi ya. Nah, enak ini kalau ditempel-tempelin begini tuh enak. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Lu baca yang apa sedikit baca yang TB1, Glenn baca yang TB2. Oke, lebih satu dulu Ya, yang di bawah. Yang bawah. Tunggu tuh, udah fokus belum? Oke. Udah, aku baca. Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Keren. Lu baca kata bawah tadi? Yang batas yang mau lu baca? Yang bawah. Yang bawah. Sekarang lu baca yang atas. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. 20. Beda nggak? Yang satu Yang bawah? Yang satu usianya 42 tahun. Yang Yang satu atas? 22 tahun. 22 tahun. Beda. Dia Jauh. 20 Jauh. tahun bedanya. Beda 20 tahun. Iya. Nah, ini dirubah-rubah nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Belato, kalau ada berubah ayat itu Setan. Yang merubah siapa? Biar netizen yang Nah, berarti bukan kodonitan ya kan gitu Bukan. kan? Kan saya cuma nunjukin. Ini yang ngerubah-rubah siapa? Ini yang ngerubah-rubah setan bukan? Gitu. Ya. Tapi ini Bible-nya full akses orang bisa melihat. Ya elah ini dijual bebas di toko buku. Ah, itu juga menunjukkan itu. TB1 dijual bebas, TB2 udah keluar. Kalau nggak bukanya dia kita di Sabda Web. Sabda Web juga bisa. Tinggal nanti TB1 sama TB2 buka sendiri aja. Soalnya waktu itu juga pernah ada statement, wah ini kodonitan cetak sendiri. Buset. dah nyetak Cetak sendiri. Siapa yang ngomong itu? Buset. Ada komentar netizen. Mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Satu lagi. Tiga. Ya kan jangan sampai 3 kali kata Panbers. Oke. Panbers kan nyanyi itu ya? Nih ya, satu ini. Imamat 11. Ini juga apa namanya? Ya walaupun cuma satu kata gitu, tapi gimana ya? Ya, artinya ada perubahan di situ. Gimana nih? Ini ya. Imamat 11 ayat 7. Nih. Baca lagi nih, baca sendiri nanti. Di ini dulu, ke zoom dulu. Gua tempel dulu, gua tempel. Bisa baca. Gue pegang Gini. Gue pegang ini sebelahnya biar. Gini. Nah. Gini. Ini gue pegangin. Nah, Nah, coba difokus dulu. Nah, fokus dulu. coba fokus dan fokus. Udah fokus? Udah. Udah, baca. Ayat 6. Ayat 7. Ya, 7. Yang di atas apa Yang yang bawah bawah? dulu. Yang bawah. Tunggu, yang bawah. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Oke, atas. Atas. Babi juga najis,
bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Oh, jadi dulu nggak. Apa bedanya? Dulu di hutan, sekarang udah di kota kok. Oh, babinya masuk kota. Nah. Tahu bedanya? Udah lihat? Iya. Yang satu babi hutan, yang ini babi. Iya. Yang di bawah haram, yang di atas najis. Iya. Yang rubah-rubah ini setan bukan? Kita pokoknya kan. Ya kan cuma nanya berdasarkan menurut kata Pak Pendeta yang tadi yang terhormat, yang merubah itu tuh setan. Jadi ini yang rubah-rubah siapa? Nggak tahu, walau alam. Dan ini sebenarnya mengklarifikasi, ya bukan mengklarifikasi ya, integritasnya Ko Doni di sini ditunjukkan gitu. Ya intinya dia aja tidak memahami Bible-nya sudah. Kalau dia bisa udah membaca, sedangkan dia tahu ada perubahan-perubahan itu, dia nggak akan punya statement seperti itu. Ya. Ini baru antara TB1 sama TB2 ya. Ya. Masih ada. Sekarang gue bandingin sama bahasa Inggris nih. Beda juga. Nah, ya ini kan nanti out of context kok. Yang dia kan perubahan, bukan beda terjemahan. Menurut orang Kristen ini firman Tuhan bukan? Betul. Ya udah. Ya kan boleh dong dibandingin. Oh berubah, tapi berubah. Oke. Ya kita lihat. Ya mungkin bahasa Inggrisnya kan. Takutnya menerjemahkannya. Mungkin bahasa Inggrisnya nggak lulus kali kok. Salah menerjemahkan. Oh sebentar. Mungkin ya. Mungkin. Kita lihat ya, bentar ya. Chronicles. Ya kan tujuan dari penunjukan ini bahwasannya ya Ko Doni memang tidak sama sekali gitu loh merubah-rubah yang seperti yang disangkakan. Ini maksudnya pisah aja nggak apa-apa. Ini pisah aja nggak apa-apa. Nah ini pisah aja nggak apa-apa. Karena bahasanya beda kok. Pisah aja, nggak usah disatuin. Nah ini. Coba. Yang mana dulu? Bahasa Indonesia aja dah. Bahasa Indonesia. Baca nih. Ayat berapa? Ini 2 Tawarik 36 ayat 9. Nah, baca yang bawah tuh. 2 Chronicles. Ini. Ya. 36 ayat 9. Oke. Jehoiakim. Udah fokus belum? Tunggu sebentar. Udah fokus belum? Oke, aman. Siapa yang baca? Jehoiakim was 8 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem 3 months and 10 days. And he did evil in the sight of the Lord. Coba bahasa Indonesia. Jehoiakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berapa tahun umurnya? Umurnya 18 tahun. Nah, di sini berapa? 8 years, 8 tahun. 8. Ya, berarti ini mungkin salah terjemahan kok. Orang nggak ngerti. Firman Tuhan bukan? 8 years sama 8. Enggak, ini firman Tuhan bukan? Iya. Katanya. Nah, ini siapa yang ngerubah-ngerubah? Ini salah terjemahan kok. Setan bukan? Salah terjemahan ini. Nggak berubah, salah terjemahan. Dia nggak bisa bedain 8 sama 18. Ya. Ampun. Ini 8 loh, bukan 18 loh. Kalau 8 berarti 8. 8 years old itu 8 tahun. Umurnya 8 tahun. Kalau di situ 18 18 tahun. 18. Sekarang buka Lukas 4 ayat 44. Ya nanti kalau emang ya bisa belajar isi saya bahasa Inggris ya. Walaupun saya bahasa Inggris saja, sedangkan saya tahu beda 18 sama 80. 8 sama 18 saya tahu bedanya. Lukas. Yesaya, Yeskiel, Hosea, Amos. Ah, Luk berapa? Ini masih 4. Ada lagi. Luk 4 ayat 44. Oh, triple 4 kok ya. Oke, 4. Ini 4. And he was ya. Coba di zoom in. Coba nih, yang mana yang mau di zoom? Ini dulu aja, biar kita baca dulu. Ya, udah. Yang ini dulu. Tunggu, sini. Kotan dulu. Stabilo. Biar lebih highlight. Oke. Udah? Oke, gue baca ya. Udah masuk kan? Udah fokus belum? Udah fokus. Udah. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Ini baca nih, 44 nih. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah ibadat di Yudea. Galilea sama Yudea berapa jauh kok? Bedanya kok? 70 mil. 70 mil berarti kira 90 kilo. 113 kilo. 113 kilo berarti dari sini sampai ke Padalarang. Ya, nyampe lah. Kira-kira. Padalarang. Ya, masuk keluar Baros tuh 115. Keluar tol Cikampek aja 100. Dari mana? Enggak. Dari sini. Cikampek 67. Oh iya, dari sini. MBZ 57. Iya. Sampai Cikampek 100, Cikampek 102 ya? Ya kurang lebih Cikampek lama dikit lah ya. Iya. Ciganea lah. Jauh lah intinya. Ya, jauh beda tempat. Enggak, pertanyaannya
Ini yang rubah atau ini yang rubah? Tuan mana kok? Tuan mana kok? Tuan itu. Ini tahun berapa? Kita lihat. Biar kita. KJV 1611. Ini 1611. Jadi 1611 itu berarti abad ke-17 ya? Nah, tapi ini sudah sempurnakan terjemahannya bahasa Inggrisnya. Kalau yang masih 1611, ini punya edisinya. Ada tahunnya ya. Ini edisinya ya. Ya. Cetakannya sih mungkin baru, tapi isinya sama dengan yang sudah yang aslinya gitu. Lukas. Nih. Nih. 44 mana? Ini 44. Kalau 38 nih 44. Nih 44. Ah. And he preached in the synagogues of Galilee. Tetap sama mainnya. Sama kan? Sama. Justru perubahannya yang baru malah. Nah, yang di bahasa Indonesia jadi Yudea, yang bahasa Inggris KJV Galilea. Sama Galilea. Ini yang menerjemahkan Galilea yang robah atau yang menerjemahkan Yudea yang robah? Jadi yang salah yang mana? Galilea apa Yudea? Ini pasti kan ada yang robah nih. Yang robah setan bukan gitu. Aduh. Nah, biar jawab aja sama netizen. Iya, netizen maha kuasa biar dia yang menjawab. Enggak, biar ini yang paling benar tuh yang jawab harusnya jemaatnya Melatok. Ya, harusnya ya. Tapi kan mendengarkan statement itu. Iya, tapi kan tadi kan Melatok bilang kalau ada video lewat Donditan geser, jangan tonton. Ya, karena kan dia nggak mau ada pembenaran. Dia nggak mau dia mau pembenaran bukan kebenaran kok. Ya, loh, saya nggak ditonton sama jemaatnya Pendeta Melatok, nggak masalah loh. Nggak masalah. Nggak masalah. Masih banyak yang nonton video saya, datang sini ngobrol, sahadat banyak. Jangan sedih sebenarnya. Ya, itu ada lagi? Cukup. Sama satu lagi tolong jawab Melatok ya. Sejak kapan bahasa the gospel ini jadi Injil? Ya, jawab. Jawab ya. Kita tunggu jawabanmu. Sejak kapan namanya gospel? Ini baca